Dunia gempar. Seorang mantan prajurit TNI dikabarkan ikut bertempur di medan perang Ukraina. Tapi bukan sebagai bagian dari misi damai atau pasukan internasional, melainkan sebagai tentara bayaran Rusia. Siapa dia? Apa motivasinya? Dan bagaimana mungkin seorang eks-prajurit Indonesia terlibat dalam konflik global yang mematikan ini? Inilah kisah nyata yang mencengangkan. Dalam sebuah laporan investigasi media asing dan postingan media sosial yang viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming, dan Bapak Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono. Mohon izin Bapak, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Mohon izin Bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Saya pamit dengan Ibu, saya cuci kaki, saya mohon doa restu, dan saya berangkat ke sini. Terungkap bahwa seorang pria asal Indonesia yang pernah menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia kini bergabung dengan kelompok tentara bayaran di Rusia, Wagner Group atau unit militer bayaran lainnya. Identitas lengkapnya belum terkonfirmasi secara resmi. Ia diketahui pernah berdinas sebagai anggota pasukan elit TNI AL dan memiliki pengalaman tempur. Wagner Group adalah kelompok militer swasta asal Rusia yang dikenal merekrut tentara bayaran dari berbagai negara. Mereka aktif di berbagai konflik seperti di Suriah, Afrika Tengah, hingga Ukraina. Dalam perang Rusia-Ukraina, kelompok ini jadi ujung tombak misi-misi berbahaya dengan imbalan yang besar. Banyak orang bergabung karena iming-iming uang, kekuasaan, atau bahkan ideologi. Lalu pertanyaannya, kenapa? Beberapa alasan yang mungkin mendorong adalah 1. Masalah ekonomi pasca pensiun dari TNI. 2. Petualangan ekstrim dan adrenalin. 3. Dendam pribadi atau perasaan tidak dihargai di dalam negeri. 4. Atau bahkan ideologi dan dukungan terhadap Rusia. Namun langkah ini sangat kontroversial dan penuh risiko. Mereka bisa dianggap kriminal internasional atau mati di medan perang asing. Menurut hukum di Indonesia, warga negara dilarang ikut konflik bersenjata asing tanpa izin negara. Bahkan bisa dikenakan sanksi pidana berat karena dianggap membahayakan posisi politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri belum mengkonfirmasi secara resmi keterlibatan ex-TNI dalam konflik ini, namun kasus ini menjadi alarm bahaya, terutama jika lebih banyak WNI mengikuti jejak ini. Jika terbukti, kasus ini bisa merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain, terutama jika Indonesia dianggap mendukung salah satu pihak dalam konflik Ukraina. Ini bukan sekedar kisah seorang tentara. Ini adalah cermin dari konflik global yang menarik individu dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah ex-TNI tersebut pahlawan atau pengkhianat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan fakta-fakta menarik berikutnya.